Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya tentang sejarah filsafat ilmu. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan filsafat ilmu. Filsafat ilmu merupakan cabang filsafat yang membahas tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan. Jadi, filsafat ilmu membahas bagaimana ilmu itu diperoleh, bagaimana suatu ilmu dianggap benar, apa tujuan ilmu, dan bagaimana ilmu digunakan dalam kehidupan manusia. Kalau ilmu pengetahuan membahas hasil dari suatu pengetahuan, maka filsafat ilmu lebih membahas dasar dan pemikirannya. Karena itu, filsafat ilmu sangat penting agar manusia tidak hanya menerima ilmu begitu saja, tetapi juga memahami asal-usul dan tujuan dari ilmu tersebut. Awal munculnya filsafat ilmu. Sejarah filsafat ilmu itu sebenarnya berawal dari rasa ingin tahunya manusia terhadap kehidupan dan alam semesta. Pada zaman dahulu, manusia masih mempercayai mitos, cerita dewa-dewa, dan hal-hal yang dianggap sakral untuk menjelaskan suatu kejadian. Misalnya ketika terjadi petir atau bencana alam, manusia zaman dahulu menganggap itu sebagai kemarahan dewa. Jadi mereka itu belum menggunakan pemikiran rasional atau logikanya. Namun lama-kelamaan manusia mulai berpikir menggunakan akal mereka, mulai bertanya mengapa sesuatu bisa terjadi, bagaimana alam bekerja, dan apa sebenarnya kebenaran itu. Dan rasa ingin tahu tersebut lahirlah filsafat. Karena itu filsafat sering disebut sebagai induk dari semua ilmu pengetahuan. Filsafat pertama kali berkembang pesat di Yunani kuno. Pada masa ini muncul para filsuf yang mulai mengajarkan cara berpikir logis dan rasional, dan juga mengajarkan bahwa manusia harus berpikir kritis dan tidak menerima secara langsung tanpa dipahami terlebih dahulu. Sokrates sering menggunakan metode tanya jawab untuk mencari kebenaran. Menurut beliau, pengetahuan yang benar dapat ditemukan melalui pemikiran yang mendalam. Kemudian muridnya Sokrates, yaitu Plato, berpendapat bahwa dunia yang kita lihat hanyalah bayangan dari dunia ide. Menurutnya, pengetahuan yang sejati berasal dari akal dan pemikiran. Setelah itu, ada yang merupakan murid Plato, yakni Aristoteles. Aristoteles memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Beliau mengembangkan logika, metode pengamatan, dan pengelompokan ilmu. Aristoteles juga percaya bahwa ilmu dapat diperoleh melalui pengalaman dan pengamatan langsung. Pada masa Yunani kuno ini, filsafat dan ilmu pengetahuan masih menjadi satu kesatuan. Semua bidang ilmu seperti matematika, astronomi, politik, hingga kedokteran masih dipelajari dalam filsafat, jadi menjadi satu. Karena itu masa Yunani kuno dianggap sebagai dasar lahirnya ilmu pengetahuan modern. Selanjutnya masuk ke zaman pertengahan. Pada masa ini perkembangan filsafat ilmu banyak dipengaruhi oleh agama. Di Eropa, perkembangan ilmu sempat mengalami penurunan karena pemikiran lebih dikendalikan oleh gereja. Namun berbeda dengan dunia Islam yang justru mengalami perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat. Para ilmuwan muslim tidak hanya mempelajari ilmu agama tetapi juga ilmu umum seperti matematika, kedokteran, astronomi, dan filsafat. Pada masa ini, umat Islam berhasil menerjemahkan dan mengembangkan pemikiran Yunani sehingga ilmu pengetahuan dapat terus berkembang. Karena itu dunia Islam memiliki peran besar dalam menjaga dan mengembangkan ilmu pengetahuan pada zaman pertengahan. Setelah zaman pertengahan, masuk ke zaman Renaissance atau zaman kebangkitan kembali di Eropa. Pada masa ini masyarakat mulai bebas berpikir dan tidak hanya bergantung pada pemikiran gereja. Manusia mulai percaya bahwa akal dan penelitian sangat penting untuk mencari kebenaran. Perkembangan ilmu pengetahuan mulai maju pesat karena banyak penemuan baru dan bidang sains dan teknologi. Salah satu tokohnya adalah Descartes. Beliau terkenal dengan kalimat cogito ergo sum, yang artinya aku berpikir
maka aku ada. Menurut Descartes, akal manusia merupakan dasar utama dalam memperoleh pengetahuan. Selain itu, ada yang memperkenalkan metode ilmiah. Menurutnya, ilmu harus diperoleh melalui observasi dan eksperimen, bukan hanya dari teori semata. Dari sinilah mulai muncul cara berpikir ilmiah yang digunakan hingga sekarang. Sekarang kita memasuki zaman kontemporer atau zaman modern saat ini. Nah, di era sekarang perkembangan teknologi sangat cepat. Contohnya seperti internet, media sosial, kecerdasan buatan atau AI, dan teknologi digital yang lainnya. Karena perkembangan ilmu yang sangat pesat, filsafat ilmu menjadi semakin penting. Filsafat ilmu tidak hanya membahas cara mendapatkan ilmu, tetapi juga membahas dampak penggunaan filsafat ilmu. Yang pertama, Socrates, yakni mengajarkan berpikir kritis untuk mencari kebenaran. Yang kedua, Plato, berpendapat bahwa ilmu itu berasal dari akal dan ide. Yang ketiga, Aristoteles, mengembangkan logika dan metode pengamatan. Yang keempat, Francis Bacon, yakni pelopor metode ilmiah melalui observasi dan eksperimen. Yang kelima, René Descartes, yakni menekankan penggunaan akal dalam memperoleh ilmu. Jadi kesimpulannya, sejarah filsafat ilmu adalah perjalanan panjang pemikiran manusia dalam mencari kebenaran dan memahami ilmu pengetahuan. Awalnya manusia itu hanya percaya pada mitos, kemudian berkembang menjadi pemikiran rasional di Yunani kuno. Berkembang lagi pada zaman Islam dan Renaissance, hingga akhirnya lahir ilmu pengetahuan modern yang berkembang sampai sekarang. Dari sejarah tersebut, kita dapat memahami bahwa ilmu pengetahuan tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses pemikiran dan perkembangan yang sangat berkepanjangan. Mungkin ini penjelasan yang dapat saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, mengapa zaman Renaissance menjadi titik penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan? Ya, zaman Renaissance menjadi titik penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan karena pada masa itu manusia mulai bebas berpikir dan tidak hanya bergantung pada ajaran gereja. Masyarakat mulai menggunakan akal, observasi, dan penelitian untuk mencari kebenaran. Pada masa itu juga lahir metode ilmiah dan banyak penemuan baru dalam bidang sains serta teknologi yang menjadi dasar perkembangan ilmu pengetahuan. Apa mungkin bisa dipaham? Ada yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Filsafat telah ada selama ribuan tahun dan berkembang seiring dengan perubahan zaman. Untuk memahami bagaimana filsafat sampai ke bentuknya yang sekarang, kita perlu melihat sejarah singkatnya. Mulai dari Yunani kuno hingga era modern, pemikiran filosofis telah muncul dalam berbagai peradaban. Namun, filsafat sebagai disiplin yang sistematis sering dikaitkan dengan peradaban Yunani kuno. Disinilah muncul pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang kehidupan, keberadaan, dan kebenaran. Sebelum filsafat berkembang, masyarakat lebih banyak mengandalkan mitos untuk menjelaskan dunia. Misalnya, fenomena alam dianggap sebagai tindakan para dewa. Namun, para filsuf pertama mulai mencari penjelasan yang lebih rasional. Filsafat Yunani kuno sering dibagi menjadi 3 periode utama. Pertama, filsafat Prasokrates. Para filsuf pada masa ini berusaha memahami hakikat alam semesta. Misalnya, Thales percaya bahwa segala sesuatu berasal dari air. Sementara Herakleitos melihat perubahan sebagai sifat dasar realitas. Kedua, era Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates mengajarkan pentingnya berpikir kritis dan bertanya tentang segala hal. Pemikirannya kemudian diabadikan oleh muridnya, Plato. Aristoteles, murid Plato, mengembangkan sistem pemikiran yang mencakup logika, etika, dan ilmu alam. Konsep ini masih berpengaruh hingga sekarang. Ketiga, filsafat Helenistik dan Romawi. Filsafat pada era ini lebih fokus pada bagaimana manusia bisa mencapai kehidupan yang baik. Stoicisme dan Epikurianisme muncul sebagai cara untuk menghadapi tantangan hidup dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Setelah periode ini, filsafat berkembang ke abad pertengahan. Pada masa ini, pemikiran filsafat sering berkaitan dengan agama. Pemikir seperti Thomas Aquinas mencoba menggabungkan filsafat Aristotelian dengan teologi Kristen. Memasuki zaman Renaissance dan pencerahan,
Pemikiran mulai bergeser dari dogma agama ke rasionalisme dan empirisme. René Descartes, misalnya, terkenal dengan ungkapannya cogito, ergo sum, aku berpikir, maka aku ada. Pernyataan ini menekankan pentingnya akal dalam mencari kebenaran. Di abad ke-19 dan 20 muncul aliran-aliran baru seperti eksistensialisme, pragmatisme, dan fenomenologi. Pemikir seperti Nietzsche, Kant, dan Sartre mengajukan pertanyaan tentang moralitas, kebebasan, dan makna hidup dalam konteks modern. Hingga saat ini, filsafat terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman, termasuk dalam menghadapi tantangan dunia digital, kecerdasan buatan, dan globalisasi. Jadi memahami sejarah filsafat bukan hanya soal menghafal nama-nama besar, tetapi juga melihat bagaimana pemikiran manusia terus berkembang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang kehidupan dan dunia.